Selamat siang, Bu Katarina. Selamat siang, Bu Ika. Bagaimana kabar siang hari ini, Bu Katarina? Luar biasa, Bu. Luar biasa mantap. Ibu Ika sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat dan juga selalu ceria, Bu Katarina. Melihat wajahnya Bu Katarina ini senyum-senyumnya. Iya, Bu. Katarina, luar biasa Bu Katarina ini tetap semangat ya, Bu. Iya, iya, Bu. Bagaimana kondisi anak-anak di kelas, Bu Katarina? Iya, Bu. Ini makasih loh, Bu Ika. Ini saya minta waktu ya, Bu Ika kita bisa sharing ya, Bu Ika, dengerin masalah saya ini. Nah, masalah yang saya hadapi di kelas ini yang paling menurut saya berat itu eh, membangkitkan semangat anak untuk berwirausaha, Bu. Setengah mati, Bu. Iya, jadi harapan saya nanti habis sharing-sharing sama Bu Ika ini, saya bisa mendapatkan pencerahan gitulah Bu, gimana saya harus mendampingi anak-anak supaya anak-anak itu makin termotivasi untuk berwirausaha kayak gitu. Ya, ya Bu Katarina. Jadi ada beberapa hal tadi ya yang Bu Katarina sampaikan, sharing-sharing kita pada siang hari ini mengenai memotivasi murid Bu Katarina dalam hal kewirausahaan, Nggih. Iya Bu, Seperti itu, Nggih. benar, betul sekali. Nggih. Jadi maaf untuk siang hari ini Bu Katarina bagaimana tentang membicarakan tentang hambatan yang Bu Katarina alami untuk bisa memberikan motivasi anak-anak dalam membangkitkan semangat anak-anak untuk bisa lebih ke bidang kewirausahaan, gitu, Bu. Iya, Mungkin Bu Katarina bisa menyampaikan sedikit hambatannya apa, gitu, ya untuk bisa mencapai, gitu. kalau hambatannya itu mungkin karena anak-anak ini ya Bu, anak-anak ini kan kalau kelas 10 itu kan masih baru saja lulus SMP ya Bu. Jadi mungkin memang Iya. belum terpikir untuk menjadi seorang wirausaha, masih berpikir udah minta uang sama papa mamanya tersupport kayak gitu sehingga apa ya niat untuk berwirausaha itu menjadi tidak terlalu gitu ya. Buat apa berwirausaha gitu? Sejauh ini seperti itu. Oh ya, Bu Katarina, betul juga ya yang disampaikan Bu Katarina ya. Mungkin anak-anak masih tergantung dengan orang tuanya untuk uh, bisa mengumpulkan sedikit modal usaha. Nah, dari hambatan yang tadi Bu Katarina sampaikan ke saya, Bu Katarina bagaimana untuk bisa mencari solusi yang terbaik dari hambatan-hambatan tersebut, Bu Katarina? Mungkin langkah-langkah apa yang Bu Katarina lakukan untuk bisa sedikit mencari titik terang dari apa yang Bu Katarina tadi yang sampaikan. Mungkin yang bisa saya lakukan ya Bu, yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana mengubah mindset mereka ya Bu. Nah, PR saya adalah mencari treatment atau belajar dari mungkin motivator atau belajar atau membaca dari buku-buku atau mungkin di YouTube itu juga cukup banyak motivator gitu ya. Belajar dari mereka untuk memotivasi anak terutama untuk berwirausaha. Itu kemungkinan dari situ Bu, karena pertama-tama memang mindsetnya harus harus diubah dulu seperti itu. Lalu mungkin setelah mindsetnya bisa diubah, mungkin anak-anak itu memang maunya bukan bukan dikasih tugas aja, tapi lebih ke saya harus menjadi bagian dari proses mereka berwirausaha. Jadi kebetulan anak-anak itu kan wirausaha nggak cuman materi ya Bu, cuman tetapi juga praktek. Nah, ketika praktek itu itulah yang mungkin saya harus lebih intens lagi deket sama mereka. Karena kalau enggak, sepertinya itu juga yang membuat mereka nggak termotivasi ya. Ketika kena kena kendala nih, kena benturan,
nggak ada orang yang selalu bisa diajak konsultasi, sehingga akhirnya mending nggak usah lah daripada maju nggak bisa, kemudian ada masalah nggak bisa konsultasi. Nah, mungkin itu yang dua hal itu yang mungkin harus saya lakukan sesegera mungkin gitu ya, Bu ya. Iya, iya Bu Katarina. Tadi yang sudah Bu Katarina sampaikan ada dua hal poin yang terpenting, yaitu yang tadi disampaikan mengubah mindset anak-anak didik Bu Katarina. Yang kedua, Bu Katarina memberikan fasilitator, sebagai fasilitator untuk anak-anak atau memberikan pendekatan tersendiri bagaimana untuk bisa mengajak anak-anak termotivasi untuk bisa tergerak untuk di bidang kewirausahaan. Kalau saya dari penyampaian Bu Katarina tadi yang sudah sampaikan, dalam kondisi seperti ini, kalau diberikan istilahnya penilaian Katarina, murid didiknya Bu Katarina pada saat ini dalam ukuran level berapa nggih? Kalau misalnya ada range nilai antara 1 sampai 10 Bu Katarina. Berkaitan Dalam dengan kondisi yang saat ini, motivasi ya, Bu. kewirausahaan, yang motivasi Kemampuan untuk berwirausaha. motivasi berwirausaha. Sebenarnya sih nggak rendah-rendah amat ya, Bu. Kalau 1 sampai 10 ya kemungkinan di angka 4 lah, Bu. Di angka 4 gitu. Masih 4 nih. Tapi bisa Iya. nggak ada kemungkinan Bu Katarina bisa mencapai ke nilai yang maksimal sampai 10? Mungkin belum ya, Bu. Kalau 10 mungkin 8 lah, Bu. 8 G. Paling Iya. tidak sudah ada progres dari 4 menuju ke 8 G. Ya, mungkin Bu Katarina, tadi yang sudah disampaikan untuk bisa mencapai progres ke 8, Bu Katarina sudah mempunyai pemikiran-pemikiran dari yang tadi sudah disampaikan langkah-langkah, 2 langkah yang sudah Bu Katarina rencanakan. Mungkin ada solusi atau langkah lain lagi yang bisa lebih menaikkan progres di angka 8 tadi Bu Katarina. Mungkin selain 2 langkah yang tadi sudah Bu Katarina sampaikan. Mungkin di metode pembelajaran mungkin ya, Bu. Jadi di metode pembelajaran bisa saya buat untuk sejauh ini metode pembelajaran saya itu kan kebanyakan presentasi. Jadi sepertinya anak-anak itu juga tertekan Bu kalau presentasi. Tapi saya berpikirnya itu memang namanya public speaking itu hal yang sangat penting bagi seorang wirausaha karena harus melakukan lobby, harus melakukan presentasi product knowledge sehingga metode presentasi itu paling banyak porsinya di pendekatan pembelajaran saya. Cuman mungkin hal yang mungkin bisa saya lakukan itu model presentasinya mungkin yang harus diubah, mungkin sejenis talk show atau mungkin juga outdoor gitu ya, di luar sharing, bentuknya sharing atau bentuknya apa gitu. Sehingga memang substansi presentasi itu tetap ada, cuman membuat anak itu tetap enjoy dan senang. Itu mungkin. Iya, ya, benar juga Bu Paula. Maaf, Bu Katarina. Sedikit lihat wajah Bu Katarina ini semangat terus seperti teman saya Bu Paula. Ya Bu, Ibu telah tadi sampaikan ya dari 2 langkah yang sudah Ibu ambil kemudian menjadi 3 langkah yang akan Ibu kembangkan lagi, yaitu lebih ke presentasi berupa talk show ataupun public speaking ya. Nah, mungkin dari sini kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan Bu Katarina, berarti Bu Katarina apakah membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bu Katarina untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Katarina harapkan dari langkah-langkah tersebut. Sejauh ini sih bisa Bu saya lakukan sendiri, bisa. Tidak perlu dengan teman atau yang lain, masih bisa saya lakukan. Luar biasa Bu Katarina. Bu Katarina yang penuh semangat
bisa menghandle semua dari kondisi murid-murid didik Bu Katarina dengan kemampuan Bu Katarina untuk bisa mengembangkan perubahan-perubahan yang Bu Katarina tadi sampaikan dengan langkah-langkah yang Bu Katarina berikan untuk solusi yang terbaik dari permasalahan yang siang hari ini Katarina sharing-sharing kita. Untuk kira-kira dari langkah-langkah yang sudah Bu Katarina sampaikan tadi, butuh waktu berapa lama, Bu, untuk bisa melakukan hal itu, Bu? Saya kira itu bisa dilakukan sesegera mungkin ya, Bu. Saya kira bisa untuk implementasinya bisa dilakukan sesegera mungkin. Bisa mulai minggu depan, bisa lah, Bu. Segera mungkin itu perlu ada progres yang pasti, Bu Katarina. Target kapan pastinya nanti mungkin saya bisa bertemu dengan Bu Katarina dengan melihat hasil progres tadi, Bu Katarina. Iya, Bu, paling cepat saya lakukan minggu depan, Bu. Untuk yang pertama, kalau yang langkah pertama bisa saya lakukan minggu depan yang belajar dari buku, belajar dari literatur, kemudian belajar dari orang lain untuk melakukan strategi mengubah mindset itu tadi. Lalu kalau yang kedua berkaitan dengan pendekatan pembelajaran tadi juga bisa saya lakukan sesegera mungkin gitu. Ya, baik Bu Katarina. Luar biasa. Semangat Bu Katarina untuk bisa melakukan perubahan yang positif untuk anak didik Bu Katarina. Dengan Bu Katarina tadi sudah menyampaikan solusi yang terbaik dari permasalahan Bu Katarina yang pada siang hari ini disampaikan. Bu Katarina, dari perbincangan kita pada siang hari ini, apa yang dapat disimpulkan Bu Katarina? Iya, Bu Ika. Jadi dari pertemuan hari ini saya sangat bersyukur karena pada akhirnya dengan bantuan Bu Ika saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya, yaitu permasalahan berkaitan dengan bagaimana saya harus meningkatkan motivasi berwirausaha anak-anak saya dengan cara bagaimana mengubah mindset mereka, lalu melakukan pendekatan secara personal, pendampingan, dan juga menggunakan metode pembelajaran, masih tetap menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan presentasi, tetapi yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Begitu Bu Ika. Terima kasih banyak Bu Ika. Ya, Bu Katarina, harapan saya semoga target yang sudah Bu Katarina sampaikan pada siang hari ini, kemudian tadi sudah solusi yang terbaik sudah kita dapatkan pada siang hari ini, 1 minggu lagi ke depan ya, sesuai dengan progres yang Bu Katarina sampaikan, saya akan mencoba untuk bisa sharing lagi dengan Bu Katarina untuk menanyakan hasilnya. Terima kasih juga Bu Katarina. Siang hari ini Bu Katarina sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita bisa sharing-sharing atas permasalahan Bu Katarina. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nanti sampai jumpa pada 1 minggu ke depan lagi, nggih. Ya, Bu. Terima kasih Bu Katarina. Terima kasih Bu Sehat Ika. selalu dan salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika dan Bu Katarina. Setelah kami mengamati, permasalahannya adalah membangkitkan semangat anak untuk berwirausaha. Beragam antara Coach dan Kuci ini sudah tahapannya sudah bagus sesuai dengan Tirta, sudah melakukan tujuan umum sudah ada, identifikasi sudah ada, rencana aksi sudah ada, dan tanggung jawab sudah ada. Nah, ini kami melakukan pengamatan, yaitu yang pertama yaitu sudah melakukan salam sapa untuk perkenalan. Terus Kuk dan Kuci sudah melakukan tujuan umum, yaitu di mana tahap awal kedua pihak Kuk dan Kuci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Cook sudah melakukan edukasi, yaitu menanyakan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Cuci dalam meraih tujuan. Nah, selanjutnya, Cook ini sudah melakukan rencana aksi,
Nah, identifikasinya sudah tadi, menanyakan hambatan tadi. Terus kemudian Group melakukan rencana aksi, yaitu menanyakan rencana cuci dalam mencapai tujuan. Nah, setelah itu, kok tiba-tiba Group melakukan identifikasi kembali, yaitu menanyakan skala 1 hingga 10, di mana posisi cuci sekarang dalam pencapaian tujuan ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kesalahan. Setelah melakukan rencana aksi, kok tiba-tiba mundur, melakukan identifikasi kembali. Nah, selanjutnya, Bu Ika atau Duci setelah melakukan rencana aksi kembali, di mana Cook menanyakan solusi prioritas, yaitu menanyakan jangka waktu penyelesaian. Tetapi, nah di sini ada kekurangan. Guci menjawab waktu sesegera mungkin. Ini berarti kekurangan ketepatan waktu penyelesaian. Nah, ini kalau waktu harus tepat 2 minggu, 3 minggu. Nah, tapi tidak boleh menjawab sesegera mungkin. Nah, setelah itu, Cook menanyakan tanggung jawabnya, yaitu menanyakan komitmen terhadap rencana aksi cuci. Nah, Cook memberikan tindak lanjut dan penyelesaian masalah. Nah, ini sudah bagus, Bu Ika dan Bu Katarina sebagai cuci, Bu Ika sebagai grupnya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, jadi ada kesalahan sedikit, tapi sudah masuk ke urutan. Nah, tindak lanjut sudah ada. Ini cara menyampaikan, kalau menyampaikan tindak lanjut biasanya selesai waktu itu juga. Ini kebaikan Books itu memberikan tindak lanjut. Nah, ini yang bagus. Terima kasih Bu Ika dan Bu Katarina. Ini identifikasi dari saya atau pengamatan dari saya bisa ditindaklanjuti atau sebagai bahan pertimbangan. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.